kullu bid'atin dhalalah, ya semua bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu masuk ke neraka. Maka kalau ini bid'ah, yang ngundang sesat. Dengan pelaksanaan seperti ini, apa tidak mengganggu, apa tidak menyalahi aturan? Karena saya pernah dengar bahwa kalau tidak ada contohnya maka itu tidak boleh dilakukan. Itu aja yang paling penting. Silakan, mungkin ada yang lain, Pak Ajarman. Baji. Oh ya, Pak Rano. Gus, catat yang nanya Gus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf nih, saya mau nanya, ini kan sebagai orang Islam wajib membaca Al-Quran. Walaupun kita membaca Quran belum tahu artinya apakah nantinya berpahala atau tidak di hari nantinya. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Ini Pak Maladi dulu, Bang Ayu berikutnya ya. Ayo, siapa dulu nih? Ya, Pak Ayu dulu, Pak Ayu silakan. Berdiri. Salam wabarakatuh. Saya mau tanyakan, kalau kita berbuat baik atau bersilaturahmi dengan orang yang pernah berbuat baik ke kita, itu kan biasa Pak Ustadz. Nah, apakah ada kisah atau fadilah tersendiri jika kita berbuat baik atau silaturahmi ke orang yang belum pernah berbuat baik ke kita? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi atau 3 orang dulu? 3 orang, yes. Kita buru makanya dingin kalau banyak. Ada banyak-banyak Pak Naib. Baik, ini pertanyaannya bagus semua. Alhamdulillah. Yang pertama, pertanyaan yang mulia pimpinan kita Bapak Ade terkait dengan tradisi halal bihalal. Tadi memang kita sampaikan bahwa ini bukan tradisi yang umum di seluruh masyarakat Muslim. Ini hanya tradisi di kita di Indonesia, istilah halal bihalal ini. Nah, terkait dengan itu, apakah ini termasuk hal yang menyalahi ajaran Islam? Karena kalau melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya, kan kemudian disebut sebagai amalan yang bid'ah, gitu ya. Dan kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, ya semua bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu masuk ke neraka. Maka kalau ini bid'ah, yang ngundang sesat. Karena yang diundang nggak sesat ini. Namanya juga diundang. Semua yang hadir ini semua sesat semua. Ya, dan bahayanya begitu sesat, naudzubillah masuk neraka. Tidak semua yang kemudian tidak pernah dilakukan di masa Nabi itu masuk kategori bid'ah. Ini adalah istilah, tapi substansi dari agenda ini adalah bagian dari ajaran Islam. Ukhuwah Islamiyah itu ada nggak perintahnya dalam agama? Ada. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Perbaikilah hubungan di antara saudara kalian. Jelas ini ada perintah agama. Apalagi yang silaturahim tadi udah jelas itu. Cuman casingnya, ini casingnya, substansinya
Jelas ada dalam ajaran agama. Hanya casingnya saja. Ini pakai seragam. Emang ada siapa seragam kayak begini? Saya juga minta satu. Ini ada nggak seragamnya yang warna biru begini? Duduk begini, ya kan ya? Ini emang tidak pernah terjadi. Tapi substansi ini hanya casingnya. Casing itu bungkusnya. Ya. Mungkin kadang-kadang keluarga nih silaturahim. Casingnya apa? Arisan. Casingnya itu arisan. Arisan itu bukan tujuan. Tujuannya silaturahim. Kemasannya, bungkusnya nggak apa-apa. Terserah. Selama acara dan bungkus yang dibuat tidak menyalahi aturan agama, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ini halal bihalal. Ini acara silaturahim. Minuman yang dihidangkan minuman keras. Gimana ceritanya? Hah? Panitia ada minuman yang warna-warni. Kan? Makanannya makanan yang haram. Kan ini nggak matching nih. Acaranya halal bihalal, tujuannya ukhuwah Islamiyah, silaturahim, tapi nggak matching ini. Kok ada perbuatan haram dilakukan di dalam acara tersebut? Nah, paham ya? Nah, jadi sama kayak orang Islam. Kemudian waktu Natal dia beli pohon Natal, dipasang depan rumahnya. Ya, jadi kan nggak jelas ini. Ya, nah jadi dalam agama kita itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah clear. Yang benar benar, yang salah salah, yang halal halal, yang haram haram. Al halal bayyin wal haram bayyin. Maka kemudian dibuatlah satu prinsip yang ini menjadi landasan umum. Kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'. Siapa yang membuat satu tradisi baik dalam agama, ya, selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, maka dia mendapatkan apresiasi pahala dan bahkan mendapatkan pahala dari orang yang melestarikannya, tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Nah ini bagi inisiator yang menginisiasi acara ini, dan jika nanti acara seperti ini membawa kebaikan yang berkelanjutan, maka inisiatornya ini pahalanya ngalir nih. Nah, yang ngajak ini nih, kayak beliau ngajak kita ngaji, ya. Emang ada ngaji virtual gitu zaman dulu, ngaji online gitu. Hah? Saya kalau kesini lumayan jauh juga dari rumah. 1 jam lebih. Ini sejauh saya ke kantor, ke Karawaci. Ya. Ini kan sesuatu yang baru dalam agama, tapi substansinya kan ngaji. Gitu. Lalu kemudian ini dibuat, maka inisiatornya, penggagasnya, oh Masya Allah. Lewat itu akhirnya ada di antara kita yang ngajinya jadi lebih bagus. Lewat itu akhirnya alhamdulillah ada yang sholatnya jadi terjaga. Lewat itu alhamdulillah akhirnya ada suami yang lebih bertanggung jawab dengan keluarganya. Masya Allah. Ya, tega kita bilang itu acara bid'ah. Ya, nah maka insya Allah kita yakin acara ini acara yang insya Allah baik, ya, dan insya Allah tidak termasuk acara yang sesat, ya, acara yang dolalah tadi, ya, yang disebut bid'ah, sekalipun istilahnya adalah istilah yang memang tidak ada dalam kamus agama kita. Bapak Ibu cari di Quran halal bihalal, dalilnya nggak nemu. Tadi ayatnya kalau kita baca
ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ada ayat itu ya? Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya. Jadi insya Allah acara ini baik ya, dan mudah-mudahan acara ini bisa terus dilestarikan ya, dan terus ada janji-janji insya Allah. Amin. Janji doang. Kalau beliau nggak mungkin janji doang. Jadi alhamdulillah ini satu kebaikan, menggembirakan orang itu aja udah berpahala. Oke, janji. Menggembirakan orang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idkhalus sururi fi nafsi muslim ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana gembirain seorang muslim itu lebih aneh sukain daripada iktikaf di masjidku ini. Subhanallah. Iktikaf di Masjid Nabawi itu pahalanya berapa? Hah? Kita mau umroh di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir nggak cukup uang 50 juta teman, hanya untuk bisa iktikaf karena mendapatkan pahala yang begitu besar. Ternyata ada yang ngalahin pahala itu, cuma nyenengin. Habis ini insya Allah ada bagi-bagi lagi ya. Itu gede pahalanya. Harinya janji kan malam itu. Ada nggak? Pak Ade pas ngomong tadi, ada nggak yang just sedih dengernya? Ada nggak yang sedih? Ada, senang semua. Masya Allah. Ya, apalagi nanti bilang insya Allah A, B, C di umroh, wah senang lagi. Ya, jadi menggembirakan. Alhamdulillah kita semua hari ini bergembira ya. Maka insya Allah acara ini insya Allah termasuk acara yang baik. Yang kedua tadi pertanyaan Bapak tadi terkait membaca Al-Quran tapi tidak paham. Iyalah, kita emang orang Indonesia nggak bakal paham, orang bukan bahasa kita, benar nggak? Iya. Saya juga belajar bahasa Arab bukan sehari 2 hari. Sampai hari ini saya masih belajar bahasa Arab untuk bisa paham. Dari tamat SD saya udah mondok. Sampai hari ini saya masih mondok. Masih belajar, masih begitu. Masih berguru. SD mondok terus mondok. Habis mondoknya jauh banget ke Mesir. Belajar bahasa Arab itu relatif tidak mudah. Karena bahasa Arab itu memiliki gramatikal itu yang lebih sulit dari bahasa Inggris, sehingga untuk memahami apalagi ayat-ayat Al-Quran yang kandungan maknanya itu tidak bisa sulit dengan terjemah yang dibuat oleh Departemen Agama itu hanya sekian persen untuk bisa mengungkapkan makna dari sebuah ayat. Karena terbukti lahir buku-buku tafsir yang menafsirkan Al-Quran dan itu berjilid-jilid. Itu membuktikan bahwa membaca Al-Quran tanpa memahami artinya tidak termasuk hal yang dilarang. Artinya membaca Al-Quran tanpa mengerti artinya sudah masuk kategori ibadah. Karena memang Al-Quran bukan hanya diturunkan untuk bangsa Arab, tapi diturunkan untuk semua umat Islam. Kalau kemudian nggak boleh ngaji sebelum paham dulu, betapa sulitnya kita, ya. Dan satu-satunya kitab yang membacanya termasuk bagian dari ibadah, mau paham mau tidak, hanyalah kitab suci Al-Quranul Karim. Kitab Injil tidak, kitab Taurat tidak, Zabur tidak, tapi Quran. Makanya Quran itu punya hukum sendiri. La yamassuhu illal mutahharun. Megangnya mesti dalam keadaan berwudu. Kalau sedang menstruasi bagi yang perempuan nggak boleh megang mushaf. Kan gitu ya? Kalau kelihatan di bawah kita naikkan. Ada hukum-hukum tertentu yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak boleh dibaca di tempat-tempat yang kotor, ya, misalnya di toilet dan lain sebagainya. Itu hukum-hukum Al-Quran. Nah, karenanya insya Allah walaupun kita belum paham, kita sedang menuju ke sana, ya.
lewat kajian-kajian ringan, insya Allah mudah-mudahan dan kita jangan cukup sudah kalau begitu, yang penting ngaji aja, ya enggak, ada tahapannya, ya. Pertama belajar untuk bisa membaca, kemudian yang kedua setelah mampu membaca belajar untuk apa? Memahami. Setelah kita memahami, kita berusaha untuk mengamalkannya, ya. Jadi 3 tahapan ini terus seiring sejalan, ya. Yang walaupun sudah bisa terus meningkatkan kualitas bacaannya, yang mungkin sudah sedikit paham terus meningkatkan kemampuan pemahamannya, dan terus berusaha untuk bisa mengamalkan seluruh ayat-ayat Al-Quran, ya. Nah, jadi itu tadi pertanyaan Pak Parna. Yang ketiga pertanyaan terkait dengan apa? Silaturahim, ya. Kalau kita berbuat baik sama orang yang sudah berbuat baik, kan itu biasa. Dia ke rumah kita bawa roti, kita kunjung kembali bawa roti, itu biasa, ya. Kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Yang disebut silaturahim itu bukan balas kunjungan, walakinnal wasil man wasala man qata'ah. Tapi yang disebut dengan silaturahim adalah yang menyambung yang terputus. Ya, kalau sudah tersambung ini memupuk, ya, memperkuat. Tapi hakikat dari silaturahim kata Nabi SAW adalah menyambung yang putus, dan ini yang tidak mudah, ya. Nah, maka momentum Idul Fitri benar-benar menjadi momentum yang khas banget di Indonesia, ya. Semua kita bergembira, semua kita legowo, saling memaafkan, ya. Sehingga ini suasananya Idul Fitri itu benar-benar suasana yang Indonesia banget, ya. Yang memang kalau di negara-negara Timur Tengah suasana ini tidak kita temukan, ya. Mereka lebih kerasa kalau Idul Adha. Idul Adha itu disebut dengan Idul Akbar, hari raya besar, ya. Karena itulah momen di mana mereka senang-senang dengan makan-makan, ya, daging kurban dan lain sebagainya. Tapi di kita kebalik, ramainya justru Idul Fitri. Ada tradisi mudik, ya, tradisi mudik pulang kampung menyenangkan keluarganya, ya. Di belakang kerdus, di tengah kerdus, di depan kerdus, anaknya 2 naik motor, subhanallah, ya, 700 kilo naik motor, bayangkan. Karena apa? Ingin membahagiakan orang tuanya. Ada yang bawa motor baru belum lunas, ya. Semua itu ingin membahagiakan. Itu momentum itu adanya hanya di Indonesia itu. Ya. Baik, dari saya ya, terima kasih. Terima kasih ke Pak Ustadz, masih ada waktu sekitar 10 menit kita berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya, ya silakan. 3 orang lagi. 10 menit.